Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pajak progresif. Pajak progresif itu secara mudahnya bisa kita artikan sebagai tarif tambahan pungutan pajak terhadap benda atau barang yang kita miliki. Karena video ini membahas tentang pajak bermotor, maka apabila teman-teman memiliki jumlah kendaraan bermotor lebih dari satu, itu akan dikenai tarif pajak tambahan. Itu adalah disebut dengan pajak progresif, seperti yang sudah sempat saya singgung di awal video tadi. Namun perlu diperhatikan juga, pajak progresif ini hanya berlaku pada jenis yang sama. Misalnya seperti ini, saya contohkan saja biar lebih mudah dipahami ya. Saya punya mobil L3 satu. Kemudian saya juga punya mobil Innova 1. Maka saya akan dikenai pajak progresif karena mempunyai dua jenis kendaraan bermotor yang sama. Tapi apabila misalnya saya punya mobil L3 1, kemudian saya punya motor 1, misalnya motor Beat 1 ya, nggak apa-apa menyebutkan merek, motor Beat 1, maka saya tidak akan terkena pajak progresif karena itu beda golongan, beda jenis, jadi tidak terkena pajak progresif. Terkait tarif pajak itu sudah ada aturannya dan masing-masing daerah mempunyai aturan masing-masing. Untuk tarif pajak progresif untuk mobil pertama ada yang 1,5%, ada yang langsung 2%. Itu tergantung kebijakan daerah. Jadi kalau misalnya tarif pajak progresifnya untuk mobil pertama adalah 1,5%. Kemudian mobil kedua 2%, mobil ketiga 2,5%, naik 5% setiap mobil. Naik 5% pada setiap jumlah mobil yang kita miliki. Itu adalah tarif dasar pajak progresif. Lalu bagaimana sih cara menghitung pajak progresif kendaraan kita? Saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitungnya kepada teman-teman. Teman-teman, ini saya sudah buatkan contoh perhitungan pajak progresif mobil. Teman-teman bisa ikuti cara menghitungnya. Tapi apabila ada kesalahan mohon dikoreksi teman-teman ya. Pertama adalah kita mencari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB ini dengan cara PKB atau pajak kendaraan bermotor kita bagi 2 kemudian dikali 100. Rumus ini ada di apa ya? Kalian bisa searching di Google dan semacamnya. Ini rumus ini ada. Ini saya buatkan simulasinya biar kalian lebih mudah cara memahaminya. NJKB saya menggunakan contoh saja, ini 2.300.000 sebagai pajak kendaraan bermotor. Ini contoh ya, 7.300 adalah pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan, yang wajib kita bayarkan. Kemudian kita bagi 2, setelah dibagi 2 kita kalikan 100 dan hasilnya adalah 115 juta. Ini hasilnya memang angkanya memang besar, tinggi, tapi tidak usah khawatir karena setelah ini kita akan ke rumus turunannya lagi. 115 juta ini ini bisa disebut dengan nilai NJKB-nya 115 juta kita kali dengan 1,5%, maka hasilnya adalah 1.725.000. 1.725.000 teman-teman. Itu dia pajak atau tarif pajak progresif. Kemudian yang 2% di bawahnya ada 2.300.000, kemudian yang 2,5% 2.800.000, 4.600.000. Ini adalah pajak progresif ya teman-teman, belum termasuk pajak kendaraan bermotor wajibnya yang bisa dibilang bisa dibilang itu adalah pajak yang wajib yang kita bayarkan, kemudian nanti ditambah dengan pajak progresifnya. Jadi kalau saya jumlahkan
setiap tahunnya kalau kita kena pajak progresif dengan PKB normal 2.300.000 dengan pajak progresif 1.725.000, maka jumlah pajak yang kita bayarkan tiap tahun adalah 4.025.000. Ini dia. Ini saya simulasikan perhitungannya sampai kita punya 4 mobil. Kalau kita punya 4 mobil, maka mobil keempat itu bisa kena pajak sampai dengan 6.900.000 dengan PKB 2.300.000. Otomatis jika PKB-nya itu sampai 6 juta, 10 juta, 15 juta seperti Alphard yang mahal itu kan, pajaknya kan PKB-nya tinggi, maka otomatis jumlah jika digabung dengan pajak progresif maka pajaknya lebih tinggi dari angka ini. Itu teman-teman. Oh ya, sekadar tambahan lagi teman-teman, dari informasi yang saya dapatkan, mobil keempat itu mobil kelima, 1 2 3 ya, mobil kelima teman-teman. Mobil kelima dan seterusnya ada informasi yang mengatakan tetap di angka 4% tarif progresifnya. Jadi mobil ke-6, mobil ke-7 sampai mobil ke-10 pun hanya dikenai tarif pajak progresif sebesar 4%. Gitu teman-teman. Inilah contoh perhitungan pajak progresif mobil. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Membahas tentang singkatan STNK sudah, pajak progresif sudah, selanjutnya tentang ini, denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor. Saya akan jelaskan cara menghitungnya teman-teman. Berapa kasih denda yang akan kita dapatkan ketika terlambat membayar pajak. Oke, saya juga membuatkan simulasi atau contoh perhitungan denda pajak mobil teman-teman. Rumusnya adalah PKB atau pajak kendaraan bermotor dikali 25%. 25% ini dari mana? 25% ini sudah aturan baku dari pemerintah. Kemudian 25% ini dikali lama keterlambatan. Misalnya kita terlambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dari waktu pembayaran. Kemudian dibagi 12. Kemudian ditambah denda SWD KLLJ. SWD KLLJ ini teman-teman tahu kan? Sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Denda SWD KLLJ ini berbeda dengan biaya normal SWD KLJ. Kalau SWD KLJ normal itu 145 kalau tidak salah ya, 145. Tapi kalau untuk denda keterlambatan itu 100.000. Sebentar, di sini sudah ya 143 teman-teman. SWD KLJ normal itu 143.000. Kita coba langsung masuk ya ke angka. PKB normal saya cantumkan 2.300.000. Kemudian dikali denda yang sudah ketentuan baku yaitu 25%. Kemudian dikali lagi lama keterlambatan 1 bulan. Di 1 bulan kemudian dibagi 12. Kemudian nanti ditambah dengan denda SWD KLLJ. Maka hasilnya adalah 147.916,67 ya, anggap saja 150 lah. Total denda 150. Dan informasi lagi teman-teman, informasi tambahan terkait lama keterlambatan pembayaran pajak mobil kendaraan bermotor ini. Itu kalau kita lambat 1 hari dari tanggal pembayaran pajak itu langsung terhitung 1 bulan. Jadi misalnya tanggal 1 seharusnya kita sudah bayar pajak, tetapi kita telat. Misalnya 1 Februari kita sudah harus bayar pajak, tapi kita telat sampai
2 Februari, maka itu sudah termasuk kita telat 1 bulan. Jadi dendanya tetap 25%. Kalau misalnya kita lagi telat 1 bulan 1 hari, maka itu sudah masuk dalam 2 bulan. Seperti itu. Jadi hari itu dibulatkan 1 bulan. Terlambat 1 hari langsung 1 bulan. Terlambat 1 bulan 1 hari langsung 2 bulan. Maka dendanya pun akan naik. Karena kelipatannya itu ditambah, maka otomatis total denda pun akan naik lagi, teman-teman. Simulasinya ya, ini simulasinya ya. Denda pajak itu hanya dendanya ya, itu baru dendanya, dan nanti denda keterlambatan kita membayar pajak itu akan ditambah dengan PKB normal, terus ditambah dengan SWD KLJ normal dan administrasi lainnya mungkin. Ini saya buatkan contoh perhitungannya. SWD KLJ normal kan 143.000 untuk mobil yang saya ketahui ya. Kemudian ditambah lagi, ini sudah angka 2.447.000 dan sekian ini adalah sudah akumulasi dari denda pajak ditambah PKB normal, maka total jumlahnya adalah 2.590.960 sekian. Seperti itu teman-teman. Jadi selisihnya itu hampir 147.916 rupiah. Selisih antara saat kita membayar pajak tepat waktu dan dengan kita terlambat membayar pajak. Teman-teman, terkait cara menghitung denda keterlambatan membayar pajak, semoga bisa dipahami ya. Teman-teman, silakan juga sharing di komentar apabila saya salah dalam menyampaikan informasi ya. Silakan tulis di komentar ya, agar informasi yang kita ketahui terus bertambah, pengetahuan yang kita ketahui terus bertambah. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu pembahasan tentang singkatan-singkatan di STNK, tentang pajak progresif, dan juga tentang denda pajak keterlambatan saat kita telat membayar pajak. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, silahkan koreksi dan tulis koreksi tersebut di komentar ya. Dan juga sharingnya apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.